A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa seluruh rekan di studio yang menemani kita pada pagi hari ini. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat dalam menyongsong kehadiran bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah. A'adahullahu alaina wa alaikum bikulli khair wa ja'alana min ibadihi tawwabin al-mutatahhirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan ma'unahnya kepada kita semua untuk dapat menyambut bulan Ramadan, menjalani ibadah siyam, qiyam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan menjaga lidah kita dari apa-apa yang diharamkan Allah, begitu pula seluruh anggota badan kita. Semoga Ramadan pada tahun ini akan menjadi sebaik-baiknya Ramadan bagi kita semua. Hari demi hari berlalu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita yang lampau dan jadikan waktu-waktu kita di masa akan datang lebih baik, penuh ketaatan, pengabdian kepada Allah dengan penuh ketulusan, berjuang di jalannya, menyampaikan dakwahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan istiqamah di jalannya. Semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan muslimin, wafatkan kita semua dalam keadaan muslimin, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya dari para nabi, begitu pula keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari suratul Hajj, dimulai dari ayat 8. Sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه
ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, manusia di hadapan kebenaran bermacam-macam sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan kecondongannya. Yang condong pada kebenaran, yang cinta pada kebaikan, dengan sendirinya dia akan menyambut setiap kebenaran yang datang padanya. Setiap kebajikan yang ditawarkan kepadanya, dia akan menyambut dengan hati yang penuh rasa riang. Tapi apabila berhadapan dengan kebatilan, kejahatan, dan keburukan, hatinya pasti akan berpaling daripadanya, akan merasa jijik. Dan dia berupaya untuk menolak dan mengingkarinya. Orang-orang semacam ini merupakan orang-orang yang siap dan layak untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, kehidupan mulia beradab yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak akan diterima oleh orang-orang yang zalim, tidak akan diterima oleh orang yang gemar berbuat kejahatan dan hidup dalam kepalsuan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan penyembuh, bukan hanya obat. Kalau obat terkadang menyembuhkan tapi menimbulkan efek-efek samping yang bermacam-macam. Kalau Al-Quran penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran sebagai penyembuh dan rahmat khusus bagi orang yang beriman. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Tapi bagi orang-orang yang zalim, yang bergelimangan dosa kejahatan, yang terbiasa dengan hal-hal yang buruk dan rendah, tidak mungkin mereka akan menyambut dan membuka diri mereka terhadap Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran tidak akan menambahkan orang-orang yang zalim, melainkan hanya kerugian. Oleh karena itu manusia di hadapan kebenaran bermacam-macam sesuai dengan jiwa dan kepribadiannya. Yang jiwanya mulia, yang akhlak dan pekertinya luhur, dia akan menyambut hidayah Allah. Nah, mereka lah orang-orang yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya, wa yahdi may yasha, dan Allah akan berikan hidayahnya bagi orang-orang yang dikehendaki yang layak menerima petunjuk Allah, yang membuka dirinya di hadapan kebenaran. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kezaliman, kebatilan, dan kejahatan, walaupun ayat-ayat Allah, bukti-bukti dibacakan padanya, dia tidak akan menerima. Nah, orang yang zalim ini terbagi dua. Ada yang terang-terangan menolak kebenaran, mengingkarinya, dan memeranginya. Mereka lah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang kafir secara terang-terangan, yang tampil sesuai dengan kepribadiannya. Hatinya yang ingkar ditampilkan dalam ucapan dan perilakunya. Ada lagi satu kelompok yang menampilkan keimanan di luar, berpakaian keislaman, tapi dalamnya justru dipenuhi dengan keingkaran dan kekafiran. Nah, yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang munafik.
Nah, kita dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam memaparkan, menerangkan dan memberikan perumpamaan kepada dua kelompok tersebut, orang-orang yang kafir secara terang-terangan maupun orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 8 dari suratul Hajj, "Wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Ada segolongan manusia yang mendebat, yang membantah ayat-ayat bukti-bukti kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, wala hudan, ataupun dasar petunjuk, wala kitabim munir, atau dasar kitab yang memberikan penerangan kepadanya. Jadi segolongan manusia membantah, mendebat, menolak kebenaran yang datang dari sisi Allah tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk, tanpa dasar sebuah kitab yang datang dari sisi Allah yang memberikan penerangan kepadanya. Berarti orang ini mendebat, membantah, menolak kebenaran hanya dengan mengikuti hawa nafsunya. Walaupun Allah turunkan ayat-ayat yang begitu banyak ke hadapannya, tetap dia akan menolak. Walau nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Kalau kami turunkan semua malaikat, lalu orang-orang yang mati kami bangkitkan untuk berbicara kepada mereka, bersaksi akan kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Dan kami kumpulkan segala sesuatu datang ke hadapannya untuk menjadi saksi, mereka sekali-kali tidak akan beriman kecuali apabila dikehendaki Allah. Orang yang tidak layak, orang yang pribadinya buruk, yang jiwanya bobrok dan rusak, yang penuh kesombongan, keingkaran, orang semacam ini orang yang diharamkan dari hidayah Allah. Tapi orang yang membuka dirinya di hadapan kebenaran, yang jiwanya penuh rahmat, kebaikan, dan tidak menyombongkan diri, inilah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah Allah. Oleh karena itu, orang semacam ini sebetulnya banyak, bukan hanya pada masa Nabi, bukan hanya di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang kafir, tapi justru di tengah-tengah kita saat ini banyak yang mendebat, membantah kebenaran yang datang dari Allah maupun Rasul-Nya tanpa dasar ilmu. Hanya karena dirinya seorang yang menjabat jabatan yang cukup tinggi, hanya karena dirinya seorang yang berpengaruh dengan kekayaannya, atau merasa dirinya berasal dari keluarga yang mulia. Dia mengingkari, membantah, berbicara tentang kebenaran tanpa dasar ilmu, petunjuk maupun kitab yang memberikan penerangan. Orang semacam ini mencelakakan dirinya, keluarganya, dan juga orang di sekelilingnya. Dan orang semacam ini orang-orang yang ditutup dari hidayah Allah karena kesombongan, keingkarannya. Thaniya itfihi liyudhilla an sabilillahi lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati adzabal hariq. Thaniya itfihi, menggambarkan orang yang sombong, yang memalingkan wajahnya dan tubuhnya di hadapan kebenaran. Dia menyombongkan diri, liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang awam yang menyaksikan orang-orang sombong dari kalangan yang berpengaruh, dari kalangan-kalangan yang diberikan kekayaan, dari kalangan orang-orang yang diberikan kemuliaan, beranggapan seolah-olah yang mereka lakukan benar. Seolah-olah kebenaran yang mereka ingkari itu merupakan hal-hal yang salah. Karena masyarakat condong untuk mengukur sesuatu dengan materi. Mereka beranggapan orang-orang yang punya materi, yang punya pengaruh adalah orang-orang yang benar. Buktinya kesuksesan mereka. Nah, disebabkan karena manusia condong dan cinta kepada dunia, akhirnya mereka tidak dapat melihat kebenaran secara objektif. Dan ini kita jumpai di tengah masyarakat kita. Kalau orang kaya, orang yang berpengaruh berbicara, semua manggut-manggut membenarkan pembicaraannya. Tapi kalau orang miskin berbicara, walaupun kebenaran yang disampaikan, Mas Krisna, dia apa? Memandang remeh yang diucapkan. Jadi bukan melihat kebenaran sebagai kebenaran, tapi melihat siapa yang menyampaikannya. Thaniya itfihi liyudhilla an sabilillah.
Dia memalingkan wajahnya, tubuhnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap meremehkan kebenaran yang mereka lakukan. Banyak orang-orang yang terpedaya, bawahan-bawahan yang ikut pada mereka, yang diberikan makan oleh mereka, masyarakat awam yang silau oleh dunia, dipengaruhi oleh perilaku mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum dirinya, lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal hariq. Baginya Allah sediakan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan kami akan membuat dirinya mencicipi azab yang akan membakar dirinya. Bukan hanya azab yang membuat dirinya terbakar, tapi akan membuat dia merasakan derita, kesengsaraan akibat dari api tersebut yang menyala disebabkan oleh keingkarannya, yang membakar tubuhnya, yang menghancurkan jiwanya disebabkan karena kesombongan dan keingkarannya terhadap Allah Tuhan yang telah menciptakan dirinya dan melimpahkan nikmat karunia atas dirinya. Lalu Allah jelaskan bahwa semua ini bukan kezaliman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berbuat aniaya. Dzalika bima qaddamat yadak. Semua itu merupakan buah dari kedua tanganmu sendiri. Yang kamu terima sekarang, yang kamu rasakan adalah akibat dari perbuatan tanganmu. Maksudnya akibat dari perbuatanmu. Wa annallaha laisa bidhallamin lil abid, dan Allah sekali-kali tidak pernah berbuat aniaya terhadap hambanya. Allah tidak pernah sekalipun berbuat aniaya pada hambanya. Ini perlu kita fahami. Allah tidak butuh kepada kita. Allah yang Rahman, yang Rahim, yang penyayang terhadap hambanya, yang pengampun, yang penyabar, tidak pernah sama sekali mencari kenikmatan dengan menyiksa hambanya. Justru Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, membuka pintu rahmat dan ampunannya bagi mereka-mereka yang berdosa. Dan Allah telah memberikan peringatan untuk tidak mengikuti bujuk rayu syaitan. Tapi ternyata manusia ini ingkar kepada Allah. Dia mempercayai janji-janji syaitan. Takut dari ancaman-ancaman syaitan yang akan membuat hidupnya miskin di saat dia berpegang pada kebenaran. Akhirnya dia jerumuskan dirinya dengan kedua kakinya ke dalam azab, penderitaan, dan kesengsaraan. Allah tidak pernah sama sekali berbuat kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali mencari kesenangan, kenikmatan dengan berbuat aniaya terhadap hambanya. Tapi mereka yang menjerumuskan diri mereka ke dalam azab dan murka Allah. Nah, golongan yang terang-terangan menampakkan keingkaran, penolakan, pembangkangan tanpa dasar ilmu, petunjuk, atau sebuah kitab yang menjadi rujukan bagi mereka. Ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini golongan yang bermuka dua. Golongan yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Yang penting bagi mereka keuntungan, kemaslahatan, kepentingan, keamanan mereka. Dunia mau jungkir balik. Manusia menderita, merana, sengsara, bagi mereka tidak sama sekali ada hubungan. Oleh karena itu Allah terangkan pada ayat 11 dari suratul Hajj ini, bagaimana perangai mereka. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Segolongan manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harf. Apa maksudnya ala harf? Dalam bahasa Arab, harfu al-jabal adalah puncak gunung, ujung. Kalau harfu, katakan harfu at-tarabiza, pinggir tepi. Jadi harfu syai'i bisa berarti apa? Tepinya. Nah, orang ini menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi memilih bukan di tengah kebenaran, di tepi kebenaran. Jadi bukan menyembah Allah dengan tulus, ya, masuk ke dalam agama, tapi dia memilih untuk berada di tepi kebenaran, di tepi agama. Kenapa? Supaya gampang keluar masuk. Jadi wa minan nas man ya'budullaha ala harf, sebagian manusia ada yang menyembah Allah di tepi kebenaran, di tepi agama, supaya dapat keluar masuk sesuka hatinya. Oleh karena itu ayat berikutnya, kelanjutan dari ayat ini, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dalam beragama atau dalam menjalani agama,
mendapatkan kebaikan, keuntungan, kesenangan dunia, dia akan ayam dalam agama Allah. Dia mengatakan, saya juga orang Islam, saya juga orang yang beragama, saya orang yang beriman pada Allah. Tapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, kalau dia dalam menjalankan agama akan menghadapi gangguan, akan menghadapi rintangan, akan menghadapi cobaan, menghadapi siksaan, langsung dia berbalik keluar dari agama Allah. Saya tidak termasuk dari mereka. Saya tidak segolongan dengan mereka. Jadi begitu dia menghadapi cobaan, pada saat dia menjalankan kebenaran, dia langsung berbalik keluar dari kebenaran. Khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti ini akan kehilangan dunia maupun akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah merupakan kerugian yang amat besar. Dia kehilangan dunia, kehilangan simpati, kecintaan dari orang di sekelilingnya karena orang melihat dia orang yang tidak punya pendirian. Yang selalu meninggalkan temannya dalam kesusahan, hanya mencari keuntungan buat pribadinya. Sedangkan di mata Allah, orang semacam ini orang yang amat dibenci Allah karena kepura-puraannya, kepalsuannya, dan keingkarannya kepada Allah, tapi dengan menipu banyak orang di sekelilingnya. Nah, ini merupakan golongan kedua yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita dan amat banyak. Dan kebanyakan mereka bukan dari kalangan awam, dari kalangan orang-orang yang berilmu, yang diberikan pengaruh di tengah masyarakat, dia gunakan ilmu dan pengaruhnya untuk kepentingan dunianya. Bahkan secara terang-terangan dia menolak kebenaran dan orang-orang yang berbuat kebenaran bukan karena dia menganggapnya sebagai hal yang batil, tapi karena keuntungan dunia yang dicari dan dikejar. Wal iyadzu billah. Yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Dia menyembah selain Allah, bernaung kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u, yang tidak kuasa untuk mendatangkan bahaya baginya atau memberikan manfaat baginya. Dia berlindung, bernaung, berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak kuasa untuk memberikan bahaya, tidak kuasa untuk menolak bahaya daripadanya, dan tidak kuasa untuk memberikan manfaat kepadanya. Itulah merupakan satu kesesatan yang amat jauh. Apa artinya orang bernaung, berpegang, berlindung kepada sesuatu yang sama sekali tidak kuasa untuk memberikan manfaat atau menolak bahaya dari dirinya. Padahal Allah begitu dekat. Tanpa dia harus mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa harus melalui perantara yang bertele-tele, dia bisa langsung datang ke hadapan Allah dengan bersuci, bertakbir, kemudian masuk dalam sholat atau dalam doa, dia langsung berhubungan dengan Allah tanpa perantara. Tapi justru dia meninggalkan Allah, Tuhan yang menciptakan dirinya, melimpahkan nikmat karunia-Nya, yang memberikan petunjuk kepadanya, kepada makhluk-makhluk yang tak kuasa untuk memberikan manfaat atau menolak bahaya dari dirinya. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Dia memohon, menyembah kepada sesuatu yang bahayanya lebih dekat dari manfaatnya. Artinya dia bernaung, berlindung, bermohon, menyembah kepada selain Allah yang bahayanya lebih dekat kepadanya, yang bahayanya jauh lebih dahsyat dibandingkan manfaat yang diberikan. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Sungguh seburuk-buruknya pelindung dan seburuk-buruknya al-ashir. Seburuk-buruknya pelindung, begitu pula seburuk-buruknya penolong dan lingkungan yang memberikan bantuan kepadanya. Karena syaitan dan para pengikutnya ini punya kebiasaan untuk meninggalkan orang-orang yang memohon dan berlindung kepada mereka pada saat mereka menghadapi ancaman. Syaitan-syaitan dan kroni-kroninya akan meninggalkan mereka dalam bahaya. Oleh karena itu pada peperangan Badar, syaitan menyerupai salah seorang dari mereka, memberikan dorongan untuk berperang menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Begitu malaikat turun untuk membantu Nabi dan orang-orang yang beriman, langsung syaitan meninggalkan mereka. Dia mengatakan, saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini merupakan kebiasaan syaitan, akan meninggalkan orang-orang yang dekat dengan mereka pada saat bahaya. Banyak pejabat-pejabat yang berasal dari satu partai, Mas Krisna.
Begitu yang satu ya, ternyata masuk ke dalam kasus, teman-teman yang ikut menikmati hasil keuntungannya semua lepas tangan. Tapi orang yang berjuang di jalan Allah, berkumpul di jalan Allah, mereka akan saling mencinta, bekerja sama, bahkan siap mengorbankan dirinya. Karena yang mereka kejar adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai penutup, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Amal saleh bukan hanya puasa, bukan hanya berhaji, bukan hanya sholat. Amal-amal puasa adalah amal-amal kebajikan, adalah mencakup semua kebaikan yang dilakukan manusia yang manfaatnya kembali, baik itu kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan semua itu dalam kebenaran. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita sholat, perintahkan kita berpuasa. Sholat dan puasa bukan sebagai tujuan, tapi sholat dan puasa untuk membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar, untuk menumbuhkan naluri dan cinta kepada kebenaran dan kebajikan, untuk mendorong kita agar selalu berbuat kebaikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan melakukan apa yang dikehendaki. Orang tidak dapat memprotes kenapa Allah masukkan ke dalam surga hanya orang yang beriman. Itu merupakan kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, yang patut untuk dimasukkan dalam surga hanya mereka yang cinta kebenaran, keadilan, yang menyambut seruan Allah. Sedangkan mereka yang ingkar dan durhaka, jangan menyalahkan Allah ketika Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Karena Allah tidak pernah berbuat kezaliman pada sesamanya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah masyarakat kita, akhir-akhir ini, kita menjumpai fenomena cobaan yang mendera bangsa kita. Baik itu sulitnya lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan harga barang, ekonomi kita yang tidak stabil, dimonopoli oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan kepentingan-kepentingan asing untuk menyenangkan dan menguntungkan sekelompok orang yang diberikan wewenang dan kekuasaan, mengakibatkan negara dalam kondisi yang amat tidak sehat. Kalau ini terus berlangsung, niscaya akan memicu kerusuhan, akan mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sebagaimana kita tahu, daerah-daerah yang kumuh, kumbangan-kumbangan, air yang tidak mengalir, akan memicu munculnya berbagai macam penyakit. Begitu pula kemiskinan, kemelaratan, ketidakadilan akan mendorong bangsa kita ini yang berada di satu negeri yang penuh dengan karunia Allah bisa berubah menjadi neraka kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa aman dari azab Allah. Allah berfirman dalam suratul Isra, wa in min qaryatin illa wa nahnu muhlikuha yaumal qiyamati aw mu'adzibuha adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastur. Tidak ada satu negeri, tidak ada satu kota kecuali kami akan membinasakannya dan mengenakannya dengan azab yang pedih. Jadi tidak ada satu negeri ya, kecuali kami akan menghancurkannya, mengadabnya, atau illa nahnu muhlikuha au mu'adzibuha adzaban syadida. Tidak ada satu negeri kecuali kami akan membinasakannya, menghancurkannya, atau mengadabnya dengan azab yang pedih, dengan azab yang dahsyat. Dan semua itu telah tertulis dalam kitab Allah. Kita jumpai sekian banyak negara kota yang telah terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum lama kita saksikan Aceh yang terkena tsunami, kemudian Jogja, gunung berapi ya, yang menunjukkan kemarahannya, yang menunjukkan keingkarannya terhadap manusia-manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya di negara kita, di sekian banyak negara.
Kita bertanya-tanya, apakah ibu kota Jakarta kita dengan penduduknya yang banyak dari mereka lupa kepada Allah, ingkar kepadanya. Pejabat-pejabat yang tidak menghormati sama sekali kehormatan-kehormatan Allah. Apakah semuanya tidak mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu terjadinya kejadian yang bermacam-macam, peledakan gereja di Surabaya, berbagai macam kerusuhan. Ya. Ini perlu menarik perhatian kita. Kenapa semua ini terjadi? Islam dengan kitab suci dan Rasulnya melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi, mengganggu orang-orang yang tidak sama sekali melakukan kejahatan. Baik yang di rumah mereka, di rumah ibadah mereka, di kendaraan umum atau di sekolah mereka, haram kita mengganggu mereka. Dalam peperangan kita hanya memerangi orang-orang yang memerangi kita yang mengangkat senjata. Kemudian pesan Nabi untuk tidak mengganggu orang-orang yang berada di rumah ibadah mereka, orang tua, wanita, anak-anak yang tidak terlibat dalam peperangan. Peperangan dalam Islam ini tidak bersifat brutal, tapi untuk menegakkan kebenaran dan menciptakan keamanan. Tapi ternyata di negeri kita yang kita jumpai rakyat yang cukup santun dan ramah, bisa melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kita jangan hanya melihat apinya, tapi kita harus tahu yang menjadi pemicu, yang menyebabkan api tersebut menyala. Nah, tindakan-tindakan kriminal baik yang dilakukan oleh kalangan orang-orang yang mengaku sebagai kelompok Islam garis keras, atau bisa aja merupakan rekayasa untuk mengalihkan isu, tindakan-tindakan semacam ini merupakan tindakan biadab yang dilakukan oleh manusia yang kehilangan rasa kemanusiaan mereka. Tapi cari sebabnya, kenapa mereka melakukan sebuah ini? Ada orang yang merasakan ketidakadilan, kezaliman yang mendera dirinya. Lalu masyarakat di sekitarnya berpangku tangan, timbul kebencian, permusuhan terhadap orang di sekelilingnya, terutama sekali terhadap pejabat-pejabat yang dianggap berperan banyak dalam menyengsarakan diri mereka. Akhirnya mereka melakukan tindakan yang brutal, lupa kepada tuntunan agama. Ini yang mesti dihindari. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk menegakkan keadilan, peduli terhadap rakyatnya, memperhatikan kesejahteraan mereka, jangan mempermainkan rakyat, jangan membodoh-bodohi mereka, jangan mengingkari kebenaran dan memutarbalikkan fakta, karena kebohongan ini tidak akan berlangsung lama. Nah, saat ini di negeri kita, baik di ibu kota maupun di daerah, mereka sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kita tahu bahwa rakyat kita tidak cukup hanya dengan jembatan, dengan infrastruktur. Ini dibutuhkan. Tapi mereka juga membutuhkan makan, membutuhkan juga biaya pendidikan untuk keluarga mereka. Kalau mereka tidak mampu memenuhi, apalagi menghadapi tekanan yang besar, bisa mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan masyarakat banyak. Maka kita berharap semua organisasi Islam, pemerintah, pejabat sipil, TNI-nya bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Karena ini kembali manfaatnya untuk kita semua. Kalau tidak, jangan menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, dan selalu hadirin sekalian membantu kita untuk selalu memperbaiki diri kita, bertaubat dari kesalahan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semua ini tanpa dukungan bantuan dari Allah mustahil. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.